Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dengan saya Rosatyani Puspita Adiati. Pada materi pagi ini kita akan membahas tentang validitas dan juga reliabilitas dari sebuah instrumen, yang mana ini merupakan bagian dari mata kuliah metode dan analisis data penelitian kuantitatif. Oke, saya yakin di sini teman-teman sudah sering kali mendengar tentang validitas dan reliabilitas ya. Jadi kita masuk ke bahasan pertama, yaitu validitas. Nah, secara definisi, validitas itu akan menunjukkan sejauh mana alat atau instrumen itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ada juga definisi dari Aswar bahwa validitas itu adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian ada juga pendapat dari Isaac dan Michael menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes atau instrumen untuk mencapai sasarannya. Dengan demikian, validitas itu akan mengukur ketepatan atau akurasi. Jadi bisa diibaratkan di sini ketika kita bicara tentang alat yang tepat adalah memang yang mengukur sesuai dengan apa yang seharusnya diukur. Jadi paling gampang contohnya misalnya teman-teman ingin mengukur tinggi badan, ya pakai meteran dong, nggak mungkin pakai timbangan. Nah itu adalah contoh konsep dari validitas. Baik, berikutnya adalah reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas itu berbicara mengenai seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik individu jika individu itu yang sama diukur berkali-kali. Nah, kemudian ukuran yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengukur kebaikan atau goodness dari suatu pengukur. Inilah definisi dari Sekaran. Nah, jadi kalau bicara tentang reliabilitas, pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran atau suatu penggunaan instrumen itu bisa dipercaya. Nah, kepercayaan itu adalah keandalan atau konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen itu digunakan pada subjek yang sama dengan kondisi yang sama pula. Jadi ketika memang teman-teman misalnya mengukur pada eh, apa ya tadi tinggi badan gitu ya, mau diukur berapa kali pun itu hasilnya akan sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mengukur pakai meteran ya, dengan meteran mengukur tinggi badan, yang pertama hasilnya 160, kemudian diukur lagi 162, diukur lagi 150, nah berarti itu adalah tidak reliable. Jadi kalau bicara reliable selalu bicara pada konsistensi hasil dari waktu ke waktu ketika kita menggunakan suatu instrumen. Baik, selanjutnya ketika kita berbicara tentang goodness itu ada dua ya, yaitu reliabilitas dan juga validitas. Nah, bagian di sini itu menggambarkan bagaimana cara kita mencapai reliabilitas dan juga berbagai jenis dari validitas yang akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Jadi kalau reliabilitas itu bisa diukur dengan menggunakan stabilitas maupun konsistensinya. Nah, kalau stabilitas kita bisa menggunakan teknik test and retest reliability, kemudian parallel form reliability, kemudian konsistensi itu bisa menggunakan teknik inter-item konsistensi reliability maupun split half. Nanti penjelasannya akan ada di selanjutnya. Nah, kemudian validitas itu ada dua jenis ya, jadi validitas internal dan juga eksternal. Nah, pada validitas internal itu terbagi dalam tiga. Jadi ada validitas isi, kemudian validitas dengan kriteria, dan juga validitas konstruk. Nah, masing-masing terbagi lagi. Kalau validitas isi itu dengan cara melihat validitas mukanya. Kemudian validitas kriteria itu kita bisa melihat pada validitas prediktif dan juga konkurennya. Kemudian validitas kontrak kita bisa melihat pada validitas konvergen maupun validitas diskriminannya. Nah, jika berbicara tentang validitas eksternal, ini akan didapatkan bila data yang dicapai itu dapat digeneralisasi ke semua subjek, situasi, dan juga waktu yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara pemilihan sampelnya harus tidak bias gitu ya. Jadi kita mengurangi bias dalam pemilihan sampel, misalnya dengan cara menggunakan randomisasi, misalnya seperti itu. Kemudian jumlah sampelnya harus besar, kemudian melibatkan banyak situasi ya, sehingga tidak ada situasi yang terabaikan. Kemudian periode waktunya itu relatif panjang. Nah, ini adalah cara kita mendapatkan validitas eksternal. Kemudian
Validitas internal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian itu sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Jadi ada 3 terkait content validity, kemudian criterion related validity, dan juga construct validity. Nah, validitas internal ini biasanya akan membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Nah, pada content validity yang bisa digunakan adalah face validity gitu ya. Jadi face validity ini adalah jika instrumen yang digunakan dianggap mencukupi untuk mencakup topik yang didefinisikan sebagai dimensi dan elemen yang menggambarkan konsepnya. Jadi contohnya kalau kita bicara tentang image perusahaan itu akan menggambarkan bagaimana opini masyarakat terkait dengan kegiatan CSR yang dilakukan. Jadi teman-teman terbayangkan kalau misalnya CSR ya atau corporate social responsibility itu kan diharapkan bisa membentuk opini yang akhirnya akan membentuk image perusahaan sehingga pengukuran terhadap image perusahaan itu diharapkan bisa menggambarkan opini masyarakat atas kegiatan CSR yang dilakukan. Nah, biasanya untuk mengukur face validity ini kita bisa menggunakan judgement ahli atau expert judgement. Baik, kemudian ada kriteria related validity. Jadi, ini digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Ada 2 jenis yang termasuk kategori kriteria related validity. Yang pertama adalah validitas concurrent atau serentak. Jadi terjadi ketika skala yang ditetapkan dapat membedakan individual yang kita pada awalnya sudah tahu bahwa 2 individu ini memang berbeda sehingga skor-skor untuk masing instrumen seharusnya juga berbeda. Nah, diukur dengan koefisien korelasi hasil uji kelompok yang berbeda, ya seharusnya menunjukkan korelasi yang rendah. Jadi terbayang ya misalnya kita sudah tahu bahwa pada 2 kelompok ini eh, ada skor IQ yang berbeda. Misalnya teman-teman mengukur pada 2 kelompok mahasiswa yang teman-teman sudah tahu nih bahwa mereka memiliki IQ yang berbeda. Misalnya satu kelompok itu termasuk kategori superior, yang satu kelompok rata-rata. Misalnya seperti itu sehingga ketika kita menggunakan instrumen tertentu untuk mengukur pada kelompok yang berbeda ini ya pasti hasilnya juga akan berbeda. Baik, nah kemudian yang kedua adalah validitas prediktif. Jadi validitas ini menunjukkan kemampuan instrumen untuk membedakan individu dalam kriteria masa depan. Nah, ini diukur dengan koefisien korelasi antar skor instrumen pengukur dengan skor hasil masa depan yang seharusnya tinggi. Jadi ini bisa digunakan misalnya contohnya untuk memprediksi. Jadi bagaimana caranya kita bisa memilih calon karyawan yang diharapkan memiliki prestasi yang baik. Nah, misalnya kita beranggapan ketika prestasi yang baik itu salah satu yang sangat menentukan adalah ketika kita bisa mendapatkan karyawan dengan IQ yang tinggi, misalnya seperti itu. Jadi sehingga dalam melakukan seleksi kita akan memilih bagaimana karyawan yang punya IQ tinggi karena kita mengharapkan bahwa di masa yang akan datang dia akan memiliki prestasi yang tinggi. Nah, itu contoh dari penggunaan validitas prediktif. Baik, kemudian berikutnya adalah construct validity. Jadi ini menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu instrumen sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Nah, ada 2 jenis. Yang pertama adalah validitas konvergen. Jadi ini terjadi ketika skor yang dihasilkan oleh 2 buah instrumen yang mengukur konsep yang sama itu akan memiliki korelasi yang tinggi. Jadi yang diukur adalah tingginya koefisien korelasi antar dua instrumen yang dia menggunakan teori yang sama. Nah, kemudian yang kedua adalah validitas diskriminan. Jadi terjadi ketika berdasarkan teori 2 buah variabel diperkirakan tidak berkorelasi dan juga skor hasil menunjukkan hasil yang sama. Jadi ini bisa dilihat bahwa dari 2 variabel yang memang berbeda dan tidak berkorelasi itu pasti hasilnya juga tidak punya korelasi. Nah, ini bisa diukur dengan menggunakan analisis faktor. Baik, sekarang kita berbicara tentang materi reliabilitas. Jadi yang pertama adalah stabilitas. Nah, stabilitas ini bisa didapat dengan menggunakan 2 teknik yaitu teknik paralel atau parallel form.
Jadi pada teknik ini kita akan membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Jadi misalnya untuk mengukur bagaimana persepsi tentang harga tiket, yang pertama kita menanyakan apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal, gitu. Yang kedua, kita bisa menanyakan hal yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda, misalnya dengan menggunakan kalimat apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima. Nah, ini kita lihat bahwa ini mengukur hal yang sama sebetulnya, mengukur persepsi terhadap kemahalan harga tiket gitu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik ulang, jadi double test atau tes pretest. Nah, pada teknik ini kita akan membagi kuesioner ataupun instrumen yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi misalnya penggunaan instrumen yang sama pada minggu 1 ditanyakan bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Erlangga, misalnya seperti itu. Nah, minggu ketiga ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama persis. Sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya. Nah, yang kedua adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini diukur dengan menggunakan dua teknik. Jadi kita bisa menggunakan inter-item konsistensi, yaitu konsistensi jawaban responden atas semua item pertanyaan dalam instrumen yang diukur dengan korelasi yang tinggi antara masing-masing pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua adalah split half reliability. Jadi menunjukkan korelasi antar dua bagian pertanyaan yang ini diukur dengan koefisien korelasi yang tinggi dari dua kelompok atau dua bagian tersebut. Jadi satu instrumen itu dibagi dua gitu ya, secara berimbang, kemudian hasilnya itu harusnya punya korelasi yang tinggi ketika itu mereka dianggap sebagai instrumen yang konsisten. Nah, ini adalah kesimpulan dari validitas ya. Jadi validitas itu ada dua, ada eksternal dan juga internal. Jadi kalau eksternal itu bicara mengenai bagaimana generalisasinya. Apakah hasil itu bisa diterapkan pada orang, setting, dan waktu yang berbeda. Nah, kemudian internal itu berbicara mengenai apakah sebuah alat ukur atau instrumen itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, itu bisa berupa content validity, jadi seberapa jauh alat tersebut meliputi topik yang memang diriset. Kemudian ada criterion related validity, yaitu seberapa suksesnya pengukuran memprediksi atau mengestimasi. Dan yang ketiga adalah construct validity, itu berbicara apakah teori itu bermakna, kemudian melihat apakah memang instrumen yang digunakan itu adekuat untuk mengukur. Baik, nah bagian ini menunjukkan konsep bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada 4 gambar, jadi ini diibaratkan sasaran tembak gitu ya. Jadi ada seorang penembak yang dia menembakkan peluru berkali-kali dan hasilnya akan menunjukkan apakah memang eh, apa ya, penembakan itu valid dan reliable atau tidak begitu. Nah, jadi kalau di bagian gambar pertama, ini kita lihat bahwa mengumpul gitu kan, hasilnya itu mengumpul di pinggir. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, ini adalah konsep. Jadi hasilnya ini adalah reliable karena kenapa? Konsisten dia bisa mengarah pada area yang sama tapi tidak valid karena kalau valid kan harusnya ada di sisi tengah. Begitu. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua kita bisa lihat bahwa ya valid di dalam lingkaran gitu ya. Setiap bagian itu punya apa namanya? Punya ada peluru yang masuk ke situ. Itu validnya. Tapi tidak reliable. Kenapa? Karena dia berpindah-pindah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini udah tidak valid, tidak reliable, sangat acak gitu kan. Jadi tidak ada yang kena sasaran secara tepat dan juga tidak reliable juga. Nah, alat ukur itu seharusnya adalah seperti ini, seperti gambar keempat. Jadi tepat pada sasaran itu menunjukkan konsep validitas dan juga meskipun diulang dia tetap tepat juga di sasaran yang dimaksud. Nah, ini adalah contoh dari alat tes yang itu menggambarkan reliabilitas dan validitas. Kemudian terkait bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas internal. Jadi ini adalah salah satu contoh ya yang saya berikan. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa mencoba item di lapangan atau instrumen yang teman-teman miliki kepada paling sedikit 30 responden. Nah, ini adalah batas sampel itu dianggap besar dalam statistik. Kemudian silakan ditabulasi data yang masuk. Kemudian ujilah validitas dan reliabilitasnya. Nanti meskipun teman-teman nanti mungkin akan belajar lebih dalam tentang ini di analisis data. Jadi
Kalau uji validitas itu dilakukan dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total, kemudian korelasi rank eksperimen jika data yang diperoleh adalah data ordinal, kemudian jika data yang diperoleh adalah data interval, kita bisa menggunakan korelasi produk momen, kemudian kalau uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji Alpha-Cronbach, Hoyt, dan juga Spearman-Brown. Nah, hasilnya adalah seperti ini kurang lebih. Nah, ini ya, jadi contohnya kalau kita mau menguji validitas konkuren atau serentak gitu ya. Jadi adalah hasil uji instrumen terhadap 2 kelompok karyawan yang keadaan bekerjanya baik dan kurang baik terhadap image mereka terhadap perusahaan. Nah, kita bisa lihat jadi sebentar. Baik, jadi kalau seperti ini kan kita melihat bahwa ada 2 kelompok karyawan ya yang mereka bekerja secara baik dan kurang baik. Nah, kalau ini dikorelasikan maka hasilnya juga harus rendah. Gitu. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu bahwa di awal memang mereka punya kinerja yang buruk seperti itu ya. Nah, ini rendah dan juga tidak signifikan. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Kalau baik dengan kurang, nah hasilnya adalah korelasinya min 0,2 sementara signifikansinya 0,580 atau tidak signifikan. Oke, nah kemudian ini contoh dari validitas prediktif gitu ya. Jadi ini adalah contoh hasil uji suatu instrumen terhadap karyawan pada saat masuk dan setelah bekerja. Jadi asumsinya kalau dia baik nilainya ketika seleksi, maka dia juga akan baik hasilnya setelah bekerja gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa korelasinya cukup tinggi dengan hasil yang signifikan sehingga memang dengan kata lain bahwa instrumen yang digunakan cukup valid untuk memprediksi bagaimana prestasi karyawan setelah bekerja berdasarkan hasil seleksinya. Nah, contoh berikutnya adalah terkait validitas diskriminan ya. Jadi tadi kita sudah pelajari bahwa kalau bicara tentang validitas diskriminan adalah bagaimana memang suatu konstruk itu memang berbeda gitu dari konstruk lainnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis faktor. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ketika teman-teman melakukan. Nah, sehingga kalau bicara tentang validitas diskriminannya adalah ketika suatu konstruk itu memang berbeda, maka dia akan hasilnya juga akan berbeda dengan konstruk lain dalam model. Nah, secara tradisional tuh kalau ukurannya paling gampang menggunakan cross loading. Jadi untuk melihat suatu indikator itu dia punya nggak validitas diskriminannya. Jadi validitas diskriminan itu menunjukkan bahwa loadings atau nilai apa ya? Ya loadings nilai indikator pada konstruk yang terkait itu harus lebih besar daripada nilai cross loading pada konstruk lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya di question 1 ini akan masuk ke komponen 1 lebih besar daripada komponen lain. Sementara di question 2, 3, dan 4 ini juga memang dia jauh lebih tinggi pada komponen 1 dibandingkan komponen 2. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan di antara komponen 1 dan komponen 2. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang konsep validitas dan reliabilitas. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa juga membaca di bukunya Newman. Setelah itu yang tidak jelas bisa ditanyakan pada sesi Q&A. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.